Pak Berat ada ya? Enggak, udah cukup. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini hampir mirip-mirip tentang sertifikat ini Pak pertanyaannya. Ini dari, menggunakan akun ini ya, usahanya. @warkop_jelambar_pawon asal Jakarta Barat Pak. Maaf mengganggu, saya mau sharing. Saya punya mertua dan mertua saya tinggal di rumah sendiri. Sebelumnya rumah mertua saya tidak bersertifikat dan sekarang sudah bersertifikat setelah mengikuti program sertifikat gratis. Tapi sayang sekarang sertifikatnya terjebak di tangan rentenir. Sedangkan mertua saya tidak merasa meminjamkan uang ke rentenir tersebut. Jadi ada orang ketiga yang menggadaikan sertifikat mertua saya ke rentenir tersebut. Dan orang ketiga tersebut bukan anak atau keluarga mertua saya melainkan orang lain. Kepada siapa ya saya baiknya meminta bantuan untuk merebut sertifikat mertua saya, sedangkan mertua saya sudah janda berumur 70 tahun. Mohon diberikan pencerahan dari masalah ini. Terima kasih. Pak Yosef yang paling tahu atau Pak. Jadi kalau dari ceritanya mbaknya itu ya sudah termasuk kepada penipuan maupun penggelapan sertifikat. Karena hilangnya sertifikat ini pakai sederhana aja ya, bahwa itu ada kepemilikan kan milik mbaknya itu. Kemudian keberadaan sertifikat itu tidak tahu lagi karena sudah jatuh ke rentenir. Jadi harus diurut dulu kemana sertifikat itu berada di tempat itu dalam kepentingan apa. Kemudian itu kemudian hilang, ya otomatis satu-satunya cara adalah melaporkan kepada aparat berwajib, dalam hal ini kepolisian. Tapi minimal diketahui dulu siapa yang melakukan hal tersebut, sehingga indikator atau barang siapa itu yang punya rencana jahat itu diketahui sejak semula. Nah, otomatis persuasif dulu ditemukan orang tersebut. Kalau memang tidak ada, minimal ada 2 alat bukti, umpamanya kepemilikan sertifikat itu, kemudian ada juga saksi yang mengetahui, kemudian saksi itu mengetahui itu kok bisa sampai di tempat tersebut dalam kepentingannya apa. Jadi hak milik itu melekat kepada orang yang memiliki itu. Sepanjang itu ada, berarti dia punya hak untuk meminta kembali barang tersebut. Nah, kalau dari cerita yang disampaikan itu sederhana sekali, bahwa barang itu diambil oleh rentenir. Nah, ada missing puzzle di sini, ada celah sampai di rentenir itu kenapa, kan gitu. Apakah ada kesepakatan, ada perjanjian kok bisa sampai di tempat orang itu? Sehingga nanti ditelaah, kalau memang hanya dikasih pinjam kepada rentenir itu ternyata digunakan untuk sarana yang lain dan dia tidak pernah menyetujui, ya berarti ada persoalan kasus di situ. Tapi kemudian dia suruh kepada mbaknya itu, tolong carikan uang, mbaknya gitu ya. Sertifikat itu digadaikan, mbaknya. Sudah ada uang, mbaknya uangnya itu tidak dikembalikan, tidak serahkan kepada mbaknya, ya bisa juga terjadi penipuan penggelapan. Kasus itu sangat sederhana sebenarnya. Tinggal nanti menerapkan, kalau mbak sudah berapa lama, segera saja mengambil langkah, bisa ke pengacara atau orang yang lebih tahu hukum, untuk bisa melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib, kepolisian. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan penelahan kasus oleh penyidik atau yang menerima laporan itu akan diketahui unsur pasal apa saja yang digunakan untuk menerapkan itu. Ya. Sebelum dijawab Pak Yosef, sebenarnya ada kasus serupa ini Pak. Nah, saya sempurnakan dulu. Saya tambahkan yang disampaikan Pak John tadi betul. Jadi yang bisa dilaporkan itu adalah pasal penggelapan 372. Tetapi jangan lupa, untuk penerapan pasal penggelapan itu harus terlebih dahulu ada peringatan. Nah, berdasarkan pertanyaan tadi, itu saya mengerti bahwa sebenarnya mbaknya ini tahu sertifikat itu berada di rentenir siapa. Oleh karena itu langkah yang dilakukan adalah memberikan peringatan secara tertulis. Saya contohkan begini, karena tadi dia mengatakan bahwa bukan mereka atau keluarga mereka yang menggadaikan sertifikat ini, maka dikeluarkan surat. Surat itu adalah meminta agar sertifikat itu dikembalikan dalam jangka waktu seminggu, umpamanya sejak surat ini diterima. Setelah seminggu surat ini diterima, rentenir tidak mengembalikan, besoknya sudah masuk di dalam ranah penggelapan. Nah, nanti begini caranya. Anda melaporkan cukup penggelapan 372, nanti kan si rentenir ini juga akan diperiksa. Ketika rentenir ini diperiksa, dia akan mengatakan siapa sebenarnya orang yang menggadaikan sertifikat itu kepada dia. Maka orang yang menggadaikan ini kenanya pasal 372 yang disampaikan Pak John tadi penggelapan, sedangkan rentenir ini
Kalau dia tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut, dia kenanya adalah pasal penadahan. Jadi pasal penadahan ini pasalnya pasal berapa ya, Git? 480. Nah, 480 ini mengatakan setiap orang yang mendapatkan sesuatu dari hasil kejahatan, maka dia juga dipidana. Oleh karena itu, mau tidak mau, si rentenir ini harus mengembalikan sertifikat kepada pemilik aslinya. Kalau tidak, dia juga dipidana. Caranya adalah si rentenir inilah melaporkan orang yang menggadaikan ini dengan penipuan yang disampaikan Pak John tadi. Jadi berbeda ini. Rentenir ini dia berlawanan dengan orang yang menggadaikan sertifikat tanpa izin si pemilik. Itu laporannya adalah penipuan. Sedangkan rentenir ini kalau tidak mengembalikan sertifikat, dia kena pasal 480 tentang penadahan. Jadi mau tidak mau sertifikat itu pasti akan kembali. Pasti akan kembali karena kalau tidak dikembalikan dan pidananya berlanjut, maka si rentenir ini kena 480, dengan kasus penadahan, sertifikat ini disita oleh jaksa. Nanti di dalam putusan pengadilan negeri, hakim akan memerintahkan sertifikat ini dikembalikan kepada pemilik yang sah. Maka sertifikat ini tetap akan kembali kepada si pemilik yang sah. Cuma memang tadi itu yang saya jadi tanda tanya besar itu, bisa sampai di rentenir itu siapa yang memberikan? Dia nggak tahu. Nah, itu dia nggak tahu. Karena ini ada program sertifikat gratis. Oh, sertifikat gratis. Mungkin ada yang ngambil. Jadi itu belum sampai ke tempatnya. Belum. Iya. Ya, Oke, berarti langkahnya Bisa jadi pencurian jadi. bisa juga pencurian. Bisa pencurian, 362 bisa. Bisa juga pencurian. Bisa. Karena kan diambil, tidak ditahu nih tersangka, berarti curi. langkah dari yang penanya ini harus ketika melaporkan apa saja? Somasi dulu dia. Somasi dulu. Tapi memang kalau penggelapan, karena penggelapan itu kan keberadaan barang itu bukan karena kejahatan. Iya. Saya nitip barang kepada seseorang, kan tidak ada kejahatan. Nah, kemudian dia gelapkan, nah itu baru terjadi. Penggelapan. Tapi kalau barang ini bukan ini, diambil, dicuri, nah tanpa izin, nah itu pencurian. Ya, itu 362. Hanya kalau ceritanya dia kayaknya penggelapan, karena Penggelapan, sertifikat kan disuruh ngurus ya? Ya, disuruh ngurus. Ya. Jadi kayaknya penggelapan Kalau murni. itu Iya. pengalaman murni. Penggelapan. Dia suruh ngurus, dia enggak, ini dia malah. Iya, malah dia ini. Langkah pertama berarti somasi ya Pak ya? Somasi. Jika itu Somasi. tidak ada, kemudian bisa lapor ke Ya, polisi ke dengan polisi. Tadi Pak John kan sudah ngomong, minta tolong. Biasanya di daerah Jakarta itu banyak LBH yang menangani gratis. Ya, LBH Oke. gratis bisa. Ya, termasuk Mawan Saron itu. Iya, oke, nanti bisa menghubungi lebih lanjut ini. Oke, ini ada kasus serupa Pak dengan kasus yang sudah dibahas tadi. Ini Oh ya, kita juga punya tim loh di Jakarta. Oh iya. Ada Mas Santo sama Mas Wisnu. Mas Wisnu, Itu oh dua iya. menetap. Jadi kalau daerahnya Jakarta nanti minta tolong bahas siapa tadi itu. Dia bisa kontak lagi ke Rumah Pancasila, ngasih nomor HP-nya. Oke. Nanti biar tim kita yang di Jakarta menghubungi, nanti kita layani secara gratis. Siap.